Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, ceria. Ya, alhamdulillah ya, kita ceria dan pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, semuanya juga hadir ya. Alhamdulillah semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan alhamdulillah semuanya bisa hadir. Nah, anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membuat keyakinan ke kelas yang kalian impikan itu seperti apa, atau kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Kalau Kaila inginkan yang aman, betul. Coba anak mengingatkan kelas yang nyaman, betul. Kalau Nadia kelas yang tertib. Satu lagi Diandra bersih ya. Kalian kan menginginkan kelas yang bersih. Berarti kalau menginginkan kelas yang bersih harus apa? Harus bersih, harus rajin piket, harus tidak ada sampah di kelas, tidak membuang sampah di kelas, supaya bersih. Nah, kalau kalian inginkan kelas yang aman, berarti kalian harus apa? Atau tidak melakukan apa supaya kelas aman? Tidak melakukan perkelahian, tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal yang tidak diinginkan. Seperti apa? Seperti membuat bising, membuat gaduh. Ketika belajar jangan bermain-main. Nah, itu pasti tercipta kelas yang tertib. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas kecil warna kuning ini ya. Kertas kecil warna kuning ini silahkan kalian isi yang kalian sebutkan diantaranya tadi di kertas lembar ini ya. Setelah kalian tulis di kertas lembar, kemudian kalian tempelkan di bawah tulisan keyakinan kelas ini. Jadi ditempel di sini ya, berbaris yang rapi. Betul ya. Nah, ini menjadi keyakinan ke kelas kita. Paham ya? Sekarang Bapak akan bagikan satu orang mendapat satu. Silakan dituliskan keyakinan kelas menurut kalian masing-masing. Baik, sudah ya semuanya? Nah, keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini sudah kita tuliskan, sudah kita tempelkan di banner atau di papan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini yaitu harus kita sepakati bersama, harus kita jalankan, harus kita laksanakan ya bersama-sama sebagai siswa kelas 5 yang ada di kelas ini ya. Nah, kemudian yang bisa saya sampaikan, maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu guru SDN Negeri Ciracas 1 yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendukung aksi nyata CGP yang akan menerapkan atau melaksanakan presentasi yang akan dipresentasikan oleh
CGP SDN Negeri Ciranjang 1, yaitu Bapak Heri Haryana SPD, yang mengusung tema yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bacakan susunan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yaitu 1. Pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala SD Negeri Ciranjang 1, yang ketiga penyampaian materi yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ciranjang 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri sebagai CGP yang sedang melaksanakan aksi nyata dan kita dukung oleh kita semua. Juga Ibu ucapkan terima kasih kepada guru-guru hebat yang sudah bisa hadir dalam sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah ini. Pertama-tama kita ketahui pendidikan adalah sebuah tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang peserta didik. Pendidik atau guru sebagai pendidik dapat memberikan tuntutan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan karakter yang baik di sekolahnya. Ini tidak lepas dari pendidik itu sendiri. Sosialisasi budaya positif pada warga sekolah, yaitu keinginan untuk menerapkan budaya positif di sekolah harus disertai dengan kesatuan tentang budaya positif, elemen-elemen yang mendukung budaya positif dan cara-cara penerapannya. Ini semua Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri yang nantinya akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif warga sekolah ini secara mendetail. Nah, Ibu ucapkan juga terima kasih kepada Ibu guru yang sudah bisa hadir, dan sambutan Ibu tidak terlalu banyak karena mungkin ini sosialisasinya nanti Pak Heri yang akan memberikannya secara panjang lebar. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Ciranjang 1, ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri sebagai CGP yang membuat aksi nyata hari ini. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Haryana dengan tema diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi ceria. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena qadar dan iradanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia dan ceria. Tidak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, maka sampailah pada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah SD Ciranjang 1 yang saya hormati, terima kasih atas izin dan kehadirannya. Tidak lupa Bapak Ibu guru hebat, rekan sejawat SD Ciranjang 1 yang saya hormati dan banggakan, juga saya ucapkan terima kasih atas
kesediaannya untuk hadir di forum ini. Kita berdiskusi bersama, kita berkolaborasi dan kita bersinergi dalam penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa berdirinya saya di sini bukan ingin menggurui, tapi mari bersama-sama kita berdiskusi, kita berkolaborasi, kita mengenal bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sekali lagi, saya tidak ada niat sama sekali untuk menggurui, tapi mari kita berdiskusi, bersinergi dan berkolaborasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, tema kita kali ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita melanjut ke materi berikutnya, saya yakin di antara Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini itu sudah mengetahui apa itu budaya positif. Mungkin ada yang bisa menjawab dari salah satu Bapak Ibu guru yang ada di sini. Apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu Yanti. Nilai-nilai budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus. Bagus sekali, tepat sekali jawaban yang disampaikan oleh Bu Yanti. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bu Yanti. Baik ya Bu. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan atau dilaksanakan secara terus-menerus. Itulah dinamakan budaya positif. Jadi apa yang disampaikan Bu Yanti itu sudah tepat sekali ya, bahwa pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan dan membudaya. Ya. Nah, sesuai dengan tema yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan sekarang, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian apa itu budaya positif di sekolah? Yaitu penerapan sekolah sebagai institusi pembentukan karakter. Budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah ya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itulah pengertian dari budaya positif dan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu contoh di antara budaya positif itu apa? Saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Mungkin ada yang bisa menjawab contoh dari budaya positif? Setiap masuk ruangan mengucapkan salam. Betul sekali. Setiap masuk ruangan siswa mengucapkan salam. Itu salah satu budaya positif atau nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang akan kita terapkan sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Selain daripada mengucapkan salam, kita sudah menerapkan juga 3S. Senyum, salam, sapa. Atau sekarang 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain daripada itu, anak sebelum masuk ke ruangan diberbariskan dulu di depan ruangan, kemudian diperiksa kerapian kuku, kulit, dan rambutnya, kuku, gigi, dan rambutnya. Itu juga merupakan kebiasaan-kebiasaan yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adapun guru KAI kita yang pada kesempatan kali ini sebagai moderator sudah menerapkannya sehingga dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi budaya yang positif. Di antaranya itu sholat duha berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari Jumat secara terus-menerus ya Bu ya, berjadwal dari tadarus, kemudian minggu depannya dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Tentunya ini merupakan budaya-budaya positif ya, atau kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai atau hal-hal positif yang sudah kita laksanakan. Jadi saya tidak
mendapat kesulitan dalam menyampaikan budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan itu sudah ibu terapkan sehari-hari. Yang saya inginkan, mari kita biasakan sehingga menjadi budaya yang positif. Kapan kita mulai membudayakan budaya positif ini? Mulai dari diri pribadi kita, mulai dari pikiran kita berpikir secara positif. Insya Allah akan berlanjut pada ucapan yang positif pula. Ucapan-ucapan dan perbuatan yang positif pula. Perbuatan, ucapan yang dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan terus dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi budaya positif. Nah, topik apa yang akan saya sampaikan? Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi pembahasannya mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan materi, ada pertanyaan pemantik, kita sepakati bersama. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Silakan, ini jawaban sementara dulu aja ya, silakan dijawab. Nah, ya, silakan semuanya sobek kertas sedikit, tuliskan di dalam kertas tersebut barang-barang atau benda-benda yang menurut Bapak Ibu penting. Silakan dituliskan satu saja. Silakan dituliskan benda berapa ini, kemudian hafal dengan kuat. Setelah itu silakan satu orang untuk membujuk supaya benda yang dituliskan pada kepala tangan masing-masing itu supaya bisa terbuka. Silakan mau dibujuk seperti apapun, mau seperti dirayu, ya, diancam, dibujuk atau disuap sekalipun. Kesimpulan dari surat bicara atau pemantik dari mengawali materi kita kali ini dengan menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kita dan satu orang untuk membujuk, apakah kita akan berikan sesuatu yang berharga itu kepada orang lain? Sekali lagi saya tanya, apakah dengan bujukan, rayuan, sekalipun hardikan, apakah sesuatu yang penting itu akan kita berikan? Tidak. Siapa yang bisa memberikan? Siapa yang bisa mengendalikannya? Diri kita sendiri. Segala sesuatu orang lain itu tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa menguasainya, ya? Tidak bisa mengaturnya. Siapa yang bisa mengatur? Hanya diri kita sendiri. Ada paradigma stimulus, teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak kita memaksa supaya orang itu berpandangan sama dengan kita. Tidak ya, karena teori kontrol juga menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut sesuai dengan keinginan kita. Ya, tidak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa kenapa si anak melakukan seperti itu, pasti ada tujuannya. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini diantaranya tadi sudah kita bahas di awal, yaitu
ucapan salam, kemudian melaksanakan tadarus Al-Quran, kemudian berkata jujur, kemudian menghormati guru. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, karena kita menerapkan Merdeka Belajar, nilai-nilai kebajikan universal itu harus sesuai dengan P3. Ada yang itu P3, profil pelajar Pancasila. Mari supaya lebih semangat lagi dalam dalam situasi kali ini atau penyampaian materi ini, kami mohon Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak. Kita supaya lebih mengenal profil pelajar ke 6 poin profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan, Bapak Ibu tahu kan, nyanyi naik beca ya, nyanyi naik beca. Nah, kita ubah liriknya, lirik naik beca dengan profil pelajar Pancasila. Siap kan Bapak Ibu? Siap? Siap. Hitungan 3 mundur kita nyanyikan bersama-sama. Baik, 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pembahasannya mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bu, alhamdulillah untuk topik materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal saya sudah sampaikan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi itu sudah saya sampaikan tadi dengan video secara visual. Kemudian keyakinan pelaku. Kita mulai ke keyakinan, lanjut ke keyakinan kelas. Contoh pertanyaan pemantiknya. Silakan nak, kalian ingin apa yang kalian impikan atau kalian memimpikan kelas yang seperti apa? Mungkin anak ada yang bisa menjawab, Pak, saya ingin kelas yang nyaman. Baik, kita tulis di buku kecil, kita tempelkan di kepala adik. Itu yang pertama mesti dari anak, Pak ingin nyaman. Nah, dari sana, dari keyakinan itu kita bahas sama-sama dengan anak. Oke nak, kalau kalian memimpikan kelas yang aman, berarti kita itu harus apa? Jadi kita mulai langsung dari anak, oleh anak dan untuk anak. Baik, supaya lebih bisa dilihat secara visual, maka saya sudah melaksanakan keyakinan kelasku seperti ini. Kenapa hal negatif bisa muncul? Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat penguasaan dan yang kelima kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau kelima dasar kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka hal-hal negatif akan muncul pada diri manusia tersebut. Seperti itu. 5 posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol guru dalam mengontrol siswa. Yang pertama ada sebagai penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, paksakan. Nah itu merupakan guru yang menangani siswa sebagai posisi kontrol penghukum. Lanjut yang terakhir, kontrol sebagai manajer. Guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk mempelajari masalah, menguatkan pribadinya. Jadi sebagai control manager itu kita kuatkan diri anak, kita motivasi secara implisitnya. Jadi setiap anak berbuat kesalahan itu kita motivasi diri pribadinya supaya meyakini dengan sendirinya bahwa yang dilakukannya itu bersalah. Kemudian anak bisa menjelaskannya dengan sendiri, oh iya benar bu, bahwa itu salah.
tapi melakukan itu Bu, yang benar itu salah. Nah itu sebagai manajer. Ibu, Bapak sebagai visualnya saja Bu, saya sudah melaksanakan restitusi. Kontrol saya sebagai manajer. Assalamualaikum Bagas, bagaimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi syarat itu kita motivasi, kita munculkan intrinsipnya dari dalam dirinya. Kenapa melakukan seperti itu? Oke, akibatnya bakal kumaha. Nah, seperti itu. Jadi ciri dari kontrol sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Tadi meyakini bahwa itu melanggar apa? Melanggar tadi di video tadi melanggar keyakinan kelas ya. Jadi kan kita sudah susun keyakinan kelas atau tata tertib kelas dulu. Di rumah tata tertib kelas saling menyakiti kan, memukul itu menyakiti. Jadi kita tidak boleh itu. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia virtualitas. Dan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu tidak tadi dari pertanyaan tersebut si anak yang mengungkapkannya sendiri. Bahwa iya kabinetnya seperti ini, oh iya Pak perbuatan seperti ini melanggar ini, kemudian saya tidak akan berbuat lagi mengulanginya lagi. Terima kasih kepada pemateri yaitu Bapak Heri Haryana sebagai CGP SD Negeri Ciranjang 1. Terima kasih sudah memberikan materi. Dan acara selanjutnya Bapak Ibu Guru yaitu kesimpulan yang sudah saya rangkum, yaitu yang pertama, hari ini kita jadi lebih paham bagaimana tentang budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak pemateri. Sebelum saya tutup acara ini, baiklah kita berikan aplaus dulu untuk pemateri kita Bapak CGW SDN Ciranjang 1 Bapak Heri Haryana. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya, sudah berbagi dan sudah menjadi pemateri yang luar biasa. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan setelah acara ini selesai kita lanjutkan dengan aksi nyata di kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.